Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai HTML, khususnya mengenai entity code atau entity character atau karakter entitas, di mana entity code atau entity character ini merupakan representasi karakter khusus yang digunakan pada file HTML. Contohnya, jika kita ingin menggunakan karakter seperti ini, nama entitinya itu adalah copy seperti ini, simbol dan, lalu dilanjutkan dengan teks copy dan diakhiri dengan titik koma. Jadi karakter entity itu ditandai dengan tanda dan di awalnya dan diakhiri dengan tanda titik koma di akhirnya. Nah, sebagai contohnya, bagaimana jika kita langsung saja mempraktekkan bagaimana penggunaan entity code ini pada HTML. Jadi ini kita minimize dulu dan kita buka kembali folder belajar HTML kita. Dan di sini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13. Kita langsung saja buat folder baru dengan nama pertemuan 13 seperti ini. Dan kita bisa klik kanan lalu open with code seperti ini. Nah, setelah terbuka, teman-teman bisa membuat file baru dengan mengklik tombol new file yang ada di sini, atau bisa juga teman-teman klik kanan lalu pilih new file dan kita berikan nama filenya index.html seperti biasa. Dan jika sudah, teman-teman bisa buat struktur HTML-nya. Teman-teman bisa gunakan tanda seru lalu tekan tombol tab. Nah, seperti ini. Jadi struktur dasarnya sudah kita buat. Di sini untuk sidebar-nya bisa kita minimize dulu. Dan di sini bisa kita klik kanan lalu show preview. Nah, masih kosong ya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita ubah dulu view-nya menjadi WordPress. Jadi, apa itu karakter entities? Jadi, karakter entities itu biasa digunakan pada HTML untuk menampilkan karakter-karakter khusus, misalnya tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari, atau bagaimana jika kita buat saja sebuah paragraf seperti ini. Lalu, untuk membuat sebuah paragraf pada HTML, kita memerlukan tag seperti ini. Nah, kalau kita save dan kita lihat hasilnya, teman-teman bisa lihat untuk membuat sebuah paragraf pada HTML kita memerlukan tag. Nah, untuk teks ini tidak akan terbaca ya teman-teman, karena ini dianggapnya sebagai sebuah tag pada HTML, jadi tidak akan tampil pada halaman web kita. Atau supaya lebih rapi, bagaimana jika kita enter dulu di sini dan di sini, lalu kita rapikan dengan indentasi seperti ini. Kita save. Nah, kita ingin menampilkan tag yang ada di sini ke dalam file HTML kita. Bagaimana caranya? Nah, disinilah kita memerlukan yang namanya entity code. Jadi di sini teman-teman bisa buka entitycode.com di sini. Ini salah satu website yang menyediakan entity code yang menurut saya cukup bagus. Nah, di sini teman-teman bisa mencari karakter apa yang ingin teman-teman gunakan. Karena jika kita ingin menggunakan tanda lebih kecil dari, maka kita akan pergi ke bagian math atau bagian matematika. Nah, tanda lebih kecil dari itu menggunakan simbol dan kemudian LT dan titik koma. Jadi ini bisa kita copy saja. Kita copy lalu kita ganti lebih kecil dari ini dengan menggunakan entity code seperti ini. Kemudian di sini ada lebih kecil dari juga, kita ganti juga menjadi entity code seperti ini. Oke, jadi sudah ada lebih kecil dari. Selanjutnya kita ambil yang lebih besar dari, yaitu GT. Yang ini
kita copy juga dan kita pastekan untuk lebih besar dari. Di sini kita pastekan dan di sini juga kita pastekan. Kita save, maka teman-teman bisa lihat sudah muncul ya teman-teman. Atau jika terlalu kecil, bagaimana jika ini kita tutup dulu, lalu kita buka file HTML nya ke dalam browser. Nah seperti ini, saya perbesar dan saya minimize seperti ini. Nah seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat, jika kita gunakan entity code seperti ini, maka tentunya tanda-tanda yang awalnya dianggap sebagai tag HTML selanjutnya akan terbaca sebagai teks biasa seperti ini. Jadi begitu ya teman-teman untuk entity code. Nah selain menggunakan LT atau BT seperti ini, entity code juga bisa menggunakan tanda pagar seperti ini dan diikuti dengan angka. Misalnya untuk LT ini saya gunakan yang angka seperti ini. Ini kita kopikan, lalu kita ganti LT yang pertama menjadi seperti ini. Kita gunakan yang hashtag 60 yang ada di sini, lalu kita save dan kita buka kembali, kita refresh dan hasilnya tetap sama ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih ingin menggunakan teks seperti LT ini atau ingin menggunakan entity number seperti ini, yaitu tanda pagar lalu diikuti dengan angkanya. Atau contoh lain, kita kembali mengklik featured yang ada di sini, kita masuk ke featured. Nah ini juga salah satu karakter yang sering kita gunakan, yaitu tanda copyright seperti ini. Jadi misalnya saja di sini saya ingin buat lagi sebuah paragraf entity, maaf bukan entity ya, misalnya saja Tricode Indonesia 2023 seperti ini. Kita save dan kita tampilkan hasilnya di sini, kita refresh. Nah sudah muncul ya teman-teman. Nah di sini saya ingin menggunakan tanda copyright di antara teks Tricode Indonesia dan 2023. Nah di sini kita bisa gunakan entity copy seperti ini. Ini kita copy saja dan kita pastekan di antara Tricode Indonesia dan 2023 nya. Kita paste di sini, kita save dan kita kembali ke website kita, lalu kita refresh. Nah teman-teman bisa lihat di sini sudah ada tanda copyright Tricode Indonesia 2023. Jadi begitu ya teman-teman untuk karakter entities atau code entities pada HTML. Jadi mudah-mudahan teman bisa memahaminya, dan teman-teman juga boleh mencoba karakter entities lainnya. Di sini ada banyak, ada bagian common di sini, kemudian ada bagian currency atau mata uang seperti ini. Nah ada pound sterling, yen, euro dan lain-lain. Teman-teman bisa coba sendiri untuk code entities yang ada di sini. Dan untuk video kali ini mungkin sampai di sini saja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.